uh, perlambatnya lebih lembut, lebih halus. Ini lebih bagus. Jadi fitur-fiturnya memang lengkap banget di Osmo Pocket 3 ini. Nah, selain video, apakah ada fitur lain? Nah, di sini teman-teman, ini untuk video, kemudian ada lagi untuk foto. Nah, untuk foto juga bisa kita ngambil foto atau portrait ya, portrait foto ya. Dia lebih tajam lagi teman-teman ya. Nah, lebih tajam lagi. Kemudian formatnya ini untuk foto itu JPEG ya. Ya, JPEG sama RAW. Jadi kalau biar dia lebih tajam itu ambil yang JPEG plus RAW ini aja, lebih bagus, dia lebih tajam. Nah, itu untuk foto. Kemudian fitur apa lagi? Ini ada lagi untuk fitur panorama. Nah, panorama, nah ini bisa kalian ambil juga fitur seperti ini ya, yang hobi-hobi foto panorama. Kemudian low light ya, cahaya rendah. Cahaya rendahnya kayak gini. Nah, ini keren banget teman-teman, ini bagus banget ya. Ini bagus banget kalau untuk yang low light seperti ini. Tapi kalau yang low light teman-teman ya, yang low light ini mati dia. Nah, inilah kalau misalnya kita putar layar seperti ini, dia langsung mati. Nah, kalau low light ya kira-kira seperti ini ya hasil cahayanya teman-teman ya. Nah, kita putar seperti ini. Nah, low light ini apakah bisa untuk portrait ya? Kita nah, untuk fitur yang low light ini teman-teman ya, dia hanya bisa di landscape aja. Nah, untuk portrait dia nggak bisa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi di sini ada slow mo. Kemudian ini ada time lapse. Time lapse ini kayak apa ya? Kayak maksudnya video mundur ya kalau nggak salah. Saya belum pernah coba soalnya ini. Oke. Nah, jadi itu adalah fitur-fitur yang khusus untuk pengambilan footage di Osmo Pocket 3. Ada macam-macam dia. Nah, kemudian kita masuk ke settingan. Nah, settingannya ini kita flip dari atas saja ya. Flip dari atas saja seperti ini. Ya. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman, di sini ada bagian profile. Ya, ini profilnya ini bisa ditambah. Kemudian di sini teman-teman ini untuk putar atau tangkap layar ya, ini bisa kalian setting aja seperti ini. Kemudian untuk pengaturan kecerahan kontras di layar Osmo Pocket 3 ini. Kemudian ini adalah yang bagian ini adalah untuk autofokusnya. Jadi ini bisa diaktifkan aja. Nah, kemudian di sini di bawah ini adalah settingan atau pengaturannya. Nah, pengaturan untuk mic near kabel. Jadi ada mic-nya nanti teman-teman, mic bawaan langsung dari DJI ya. Jadi dia nanti lebih gampang dia. Dan kemudian ini apa ini arah memulai gimbal. Ini adalah settingan-settingan sederhana ya, pilihan yang ada di Osmo Pocket 3 ini. Kemudian ini untuk memilih fitur apakah landscape atau portrait. Nah, ini portrait dan ini yang misalnya ini fitur yang misalnya kita mau ngambil kamera seperti ini ya, kayak gini dia. Nah, ini dia ya. Kemudian landscape. Nah, kemudian lagi ini untuk apa ya, kecepatan rotasi gimbal. Nah, kecepatan rotasi gimbal ini lambat. Nah, lambat ini teman-teman di sini udah langsung dijelaskan oleh keterangan dari Pocket 3 ini. Kalau kita pilih lambat, nah gimbal bergerak perlahan untuk mengambil video yang lebih mulus. Nah, jadi kalau kita pilih ini teman-teman ya, jadi pergerakan gimbal ini dia lebih pelan-pelan lambatnya. Kalau misalnya kita putar seperti ini ya, jadi dia lebih lambat. Nah, jadi dia nggak langsung respon ketika tangan kita bergerak, tapi dia pelan-pelan bergerak sehingga menghasilkan video yang lebih mulus pergerakannya. Kemudian apalagi, nah ini juga default ini adalah salah satu fitur yang dimana kita
ambil gambar yang memang harus diikuti dengan default pergerakan tangan kita ya. Dia harus mengikuti langsung ya. Nah, jadi sepertinya ini kelihatan ya, masih kelihatan goyang-goyang kalau kita pilih default seperti ini. Kemudian ini lagi cepat, kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi ini adalah fitur yang memang digunakan sesuai kebutuhan ya. Ada keterangannya di sini, gimbal bergerak tiba-tiba dan membuat efek guncangan layar yang cocok untuk menangkap subjek yang bergerak cepat. Nah, jadi misalnya kalian mau menangkap atau mengambil video ya sepeda motor yang sedang berjalan ya, yang sedang jalan. Nah, fitur ini yang kecepatan rotasi ini yang cocok untuk kita pakai. Nah, kemudian di sini teman-teman ada fitur mode gimbal. Nah, mode gimbal juga ada ini yang ikuti. Nah, yang ikuti ini adalah kalau di gimbal kamera itu follow teman-teman ya, ikuti. Jadi untuk yang fitur ini, mode gimbal ini cocok untuk sebagian besar skenario termasuk vlog atau video selfie. Jadi kalau misalnya kalian hobi selfie, nah kalian lebih cocok pakai ini. Jadi dia mengikuti arah tangan kita. Nah, kemudian ini kemiringan dikunci. Jadi di sini juga dibuat keterangan dalam mode kemiringan dikunci, garis cakrawala rata yang cocok untuk skenario dengan gerakan kamera seperti mendekat, menjauh dan menggeser. Jadi ini lebih cocok buat kalian kalau misalnya ngambil video, misalnya buat video-video B-roll seperti itu ya. Ya, misalnya dekat, ya ambil dekat, jauh, dekat, miring seperti itu, menjauh. Jadi ini lebih cocok buat kalian yang ngambil video misalnya konten review gitu ya. Jadi ambil footage yang lebih dekat aja. Nah, kemudian ada lagi mode gimbal yang FPV. Nah, FPV ini teman-teman lebih banyak dipakai oleh mereka-mereka konten kreator yang suka buat video-video sinematik teman-teman ya. Jadi mereka bisa menggerakkan kamera lebih fleksibel ya, sesuai dengan kemampuan mereka gitu ya, sesuai dengan keahlian. Jadi ini lebih cocok buat kalian yang ambil video-video yang profesional. Nah, kalian pakai mode gimbal seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang terbaru teman-teman, ini karena ada update firmware terbaru kemarin, ini adalah FPV yang model seperti ini. Nah, ini baru muncul aja nih teman-teman ya. Sekarang settingan gimbalnya ada 4 gitu ya. Jadi ini artinya adalah mode gimbal seperti ini, kamera akan selalu menghadap searah dengan layar sentuh sehingga cocok untuk menangkap subjek yang langsung menghadap ke layar sentuh. Jadi ini mode gimbal seperti ini dia lebih cocok ya dipakai kalau misalnya kita mau ambil objek yang dekat seperti ini. Dia langsung dia langsung mengikuti, dia langsung dekat aja, langsung mendeteksi. Jadi dia hanya mendeteksi ke objek yang lebih dekat di depan kameranya aja. Jadi ya lebih cocok untuk yang orang-orang yang suka review seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa fungsi gimbalnya. Nah, kemudian apalagi nih teman-teman, kayaknya nggak ada lagi deh ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa disinkronkan ke HP? Ya, tentu bisa teman-teman. Kita harus download yang namanya salah satu aplikasi namanya itu DJI Mimo teman-teman. Nah, DJI Mimo ini bisa kita install melalui HP ya, bebas ya, melalui Android. Dan kemudian saya akan contohkan ke kalian. Nah, saya akan contohkan ke kalian teman-teman. Ini adalah aplikasinya Mimo. Sorry ya, anak saya lagi nangis soalnya. Nah, ini DJI Mimo teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengambil foto atau video itu nggak perlu pakai kabel lagi. Kita perlu install yang namanya DJI Mimo. Nah, ini harus diaktifkan Bluetooth-nya biar langsung connect. Nah, ini langsung hubungkan, dia langsung deteksi. Ini bergabung. Nah, ini saya agak turunkan dulu ya. Nah, biar teman-teman ya
tahu langsung. Nah, ini langsung connect ya antara Osmo Pocket 3-nya dengan kameranya. Nah, ini dia langsung ya, ini langsung sorry. Nah, sorry tadi ya. Nah, ini langsung connect ya antara hasil video dari gimbal dengan yang ada di kameranya, yang ada di HP-nya gitu teman-teman ya. Jadi hampir bagus dia. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.